가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic. Hai teman-teman, kalian pernah nggak sih dengar suara duar dari gunung yang tiba-tiba meletus? Asap kemana-mana, lava panas mengalir kayak sungai api, terus langit jadi gelap penuh abu. Serem banget ya, tapi juga keren. Tapi emangnya kenapa sih gunung bisa meletus? Apa karena dia marah? Atau ada sesuatu yang ngebug di dalam bumi? Nah, hari ini kita bakal masuk ke dunia yang panas, misterius, dan super seru. Kita akan membahas apa itu gunung berapi, macam-macam bentuk dan letusannya, isi perut gunung yang bisa keluar pas meletus, dan gimana caranya biar kita tetap aman kalau bencana ini datang. So, siap jadi anak bumi sejati hari ini? Yuk mulai petualangannya bareng aku. Yuk kita ke pembahasan yang pertama, apa itu gunung berapi? Gunung berapi merupakan lubang pada kerak bumi, tempat keluarnya batuan cair, gas, dan material lain dari dalam bumi. Gunung berapi terbentuk ketika batuan cair yang disebut magma naik ke permukaan. Magma dapat berasal dari mantel bumi atau dari zona subduksi, tempat satu lempeng tektonik bergeser di bawah lempeng tektonik lainnya. Jadi, gunung itu disebut berapi bukan karena ada apinya, tetapi karena panasnya yang luar biasa. Oke, sekarang kita nggak cuma belajar lewat kata-kata. Siap-siap ya, karena kita bakal melihat langsung lava asli yang lagi mengalir, merah, panas, dan meleleh kayak coklat lumer. Tapi bedanya ini bisa membakar rumah. Yuk kita lihat dan dengar kayak apa sih suara lava yang keluar dari perut bumi. Tadi kita udah lihat sendiri kan gimana lava bisa keluar dengan panas yang luar biasa. Nah, sekarang kita bakal mengintip ke dalam tubuh gunung berapi dan kenalan sama bagian-bagiannya. Jadi sebenarnya gunung berapi itu kayak punya sistem dalam tubuhnya loh. Yuk kita kenali lebih dekat apa aja sih bagian-bagian penting dari gunung berapi. Di dalam gunung berapi ada beberapa bagian utama yang saling terhubung, yaitu ruang magma adalah waduk tempat magma disimpan di bawah gunung berapi. Kemudian awan abu, yaitu massa perpecahan batu vulkanik kecil, debu dan gas yang terlepas ke udara. Kemudian ada saluran, yaitu struktur seperti pipa yang menghubungkan ruang magma ke permukaan. Kemudian ada ambang, yaitu formasi batuan datar yang terbentuk ketika magma cair mendingin dan mengeras di suatu retakan atau celah. Kemudian ada kawah, yaitu depresi berbentuk mangkuk di puncak gunung berapi. Nah, di kawah inilah tempat keluarnya lava. Kemudian ada kerucut, yang merupakan bukit atau gunung curam berbentuk kerucut yang terbentuk oleh lapisan material vulkanik. Nah, kemudian yang terakhir ada lahar, yaitu batuan cair yang mengalir dari gunung berapi saat terjadi letusan. Oke, udah tahu isi dan struktur tubuh gunung berapi. Tapi, semua gunung berapi bentuknya sama nggak ya? Yuk kita cek. Wah, ternyata bentuk gunung berapi itu beda-beda loh. Nah, yang pertama adalah gunung berapi perisai.
Gunung berapi bentuknya lebar dan landai dengan bentuk menyerupai perisai prajurit. Gaya letusannya ini secara umum dicirikan oleh letusan efusif non-eksplosif, disertai keluarnya aliran lava. Contohnya adalah Mauna Loa di Hawaii dan Gunung Etna di Italia. Yang kedua, ada gunung berapi kerucut Cinder. Bentuknya ini kerucut dengan sisi curam, terbentuk oleh letusan eksplosif dari abu, bara, dan debu. Gaya letusannya itu eksplosif, yang melontarkan pecahan lava dan abu vulkanik ke udara. Nah, contohnya itu di Paricutin di Meksiko dan Sunset Crater di Arizona. Selanjutnya yang ketiga, ada gunung berapi kerucut komposit. Bentuknya ini tinggi dan simetris yang terdiri dari lapisan aliran lava dan abu vulkanik. Gaya letusannya itu letusan eksplosif dan letusan efusif. Contohnya Gunung Fuji di Jepang dan Gunung St. Helens di Amerika Serikat. Nah, sekarang coba bayangkan, dua gunung bentuknya beda, tapi apakah letusannya juga beda? Jawabannya iya. Yuk kita bahas jenis-jenis letusannya. Yang pertama adalah letusan Hawaii. Letusan ini ditandai dengan banyaknya retakan yang mengakibatkan keluarnya sejumlah besar lava panas, tipis, dan cair yang mengalir cepat keluar dari lubang utama. Contohnya itu Kilauea, terletak di pulau besar Hawaii. Kemudian ada letusan Islandia. Letusan gunung ini menghasilkan lava cair yang membanjiri permukaan bumi melalui retakan panjang yang disebut rekahan, yang panjangnya bisa mencapai 15 mili. Contohnya adalah dataran tinggi Deccan di India dan dataran tinggi Columbia di Amerika Serikat bagian barat, yang merupakan dataran tinggi lava yang besar. Dataran tinggi Deccan mencakup luas 100.000 mili persegi, sedangkan dataran tinggi Columbia merupakan dataran tinggi lava terbesar di dunia. Selanjutnya adalah letusan Strombolian. Letusan ini pendek dan eksplosif, menyemburkan lava, uap, dan gas yang kental dan pucat ke udara, menghasilkan sedikit atau tidak ada lava sama sekali. Kerucut bersisi curam yang dihasilkan disebut kerucut bara. Contohnya dinamai berdasarkan pulau vulkanik Stromboli di dekat Italia. Letusan telah terjadi hampir terus-menerus selama berabad-abad. Karena letusannya yang sering, Stromboli sering disebut sebagai mercusuar. Nah, selanjutnya ada letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi menghasilkan awan uap, abu, dan gas yang tinggi dan gelap, yang membentuk kepala berbentuk kembang kol dan dasar yang lebih tipis seperti batang pohon. Setelah ini, lava kental berwarna pucat yang dikeluarkan. Nah, contohnya itu adalah Krakatau di Indonesia dan Katla di Islandia. Selanjutnya adalah letusan gunung berapi stratovolcano. Jenis kerucut gunung berapi yang paling umum. Pertama, gunung berapi akan mengalami letusan eksplosif yang mengeluarkan sejumlah besar uap, gas, dan abu diikuti oleh lontaran lava. Contohnya adalah Gunung Fuji di Jepang dan Gunung Etna di Sisilia. Selanjutnya ada letusan Pelean. Ledakan dahsyat yang mengakibatkan runtuhnya puncak gunung berapi dan melepaskan aliran piroklastik yang merusak. Aliran ini merupakan campuran abu panas, gas, dan batu yang cepat dan merusak dan menghancurkan. Contohnya adalah Gunung Pele di Marting dan perbukitan Sovery di Montserrat. Nah, yang terakhir ada letusan Plinian. Jenis letusan yang paling kuat, dengan awan abu menjulang tinggi mencapai 50.000 kaki, sekitar 50 mili, dan aliran piroklastik yang sangat berbahaya. Contohnya adalah Gunung Vesuvius di Pompei dan Gunung St. Helens di Amerika Serikat. Kalau meletus, gunung bukan cuma ngeluarin suara, dia juga ngeluarin isi perutnya. Apa aja ya isinya? Pada saat meletus, gunung berapi mengeluarkan lava, bahan piroklastis, abu vulkanik, dan gas vulkanik. Lava adalah batuan cair yang mengalir dari gunung berapi saat terjadi letusan. Bahan piroklastis, contohnya seperti serpihan lava, abu, dan batu yang terlontar ke udara selama letusan eksplosif. Abu vulkanik yaitu partikel halus batuan vulkanik yang terfragmentasi yang dapat terbawa angin dalam jarak yang jauh. Kemudian gas vulkanik contohnya adalah gas, termasuk uap air,
karbon dioksida, sulfur dioksida, dan lainnya yang dilepaskan selama letusan. Makanya, kita harus hati-hati banget kalau ada erupsi. Terus, kalau gunung di dekat kita meletus, kita harus gimana dong? Tenang, ini dia yang harus kita siapkan. Letusan gunung berapi bisa berbahaya, tetapi dengan persiapan yang tepat, kita bisa tetap aman. Berikut caranya. Yang pertama adalah tetap terinformasi. Perhatikan peringatan resmi, pembaruan, dan perintah evakuasi dari otoritas setempat. Kemudian, buatlah rencana darurat keluarga yang mencakup titik pertemuan, metode komunikasi, dan perlengkapan darurat khusus. Kemudian, siapkan perlengkapan berisi barang-barang penting seperti makanan, air, perlengkapan pertolongan pertama, senter, dan baterai. Kemudian yang terakhir yaitu membiasakan diri dengan rute evakuasi dan melakukan latihan evakuasi bersama keluarga di rumah. Oke, abu vulkanik memang menyebalkan ya, bikin batuk, langit jadi gelap, terus nggak bisa main di luar. Tapi, tahu nggak sih, ternyata abunya juga ngasih blising ke bumi loh. Abu itu kayak vitamin buat tanah. Setelah gunung meletus, tanah jadi subur banget. Jadi, tanaman bisa tumbuh lebat, petani happy, dan hasil panen makin banyak. Jadi yes, dia toksik, tapi juga produktif. Yeay, selamat! Kamu udah nyelesain petualangan kita hari ini tentang gunung berapi. Sekarang kita cek nih, kamu beneran ngerti atau cuma nonton sambil ngunyah ciki? Ini dia kuis kilatnya. Jawab dengan jujur ya. Siapa tahu kamu bisa jadi ahli gunung berapi cilik berikutnya. Oke guys, itu dia petualangan kita bareng gunung berapi hari ini. Semoga kamu nggak cuma nonton, tapi juga nangkep ilmunya ya. Sampai ketemu di video seru selanjutnya. Tetap penasaran, tetap belajar, dan jangan lupa minum air putih. Bye!